Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1054. Luo Xiu menyembunyikan aura dan menyelinap mendekati, kemudian melihat Meng Qianxiang dan yang lainnya. Meskipun penampilan Meng Qianxiang telah sepenuhnya berubah dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, Luo Xiu tetap bisa mengenali sosok itu dengan sekali pandang. Pemuda dengan rambut perak panjang dan titik merah di dahinya itu, memiliki aura yang sama persis dengan Meng Qianxiang. Suara gemuruh terdengar, Luo Xiu melihat Sun Zong dan Pu Ping sedang bertarung dengan sekelompok boneka. Setiap boneka sangat kuat, hampir setara dengan kekuatan Dewa Iblis level 9. Hanya bahan yang digunakan untuk membuat boneka-boneka ini saja sudah merupakan kekayaan yang luar biasa besar. Meskipun kekuatan boneka-boneka ini lebih rendah dibandingkan dengan Dewa Iblis level 9, jumlah mereka yang sangat banyak membuat Sun Zong dan Pu Ping hanya mampu menahan 2 atau 3 pada satu waktu. Sedangkan kekuatan Meng Qianxiang jauh lebih kuat. Dia dengan mudah menahan serangan dari lebih dari 10 boneka, bahkan dalam serangan bertubi-tubi seperti itu, dia tetap tenang. Dengan satu serangan, sebuah boneka terlempar dan bagian-bagiannya hancur. Bisa dikatakan, tanpa Meng Qianxiang di sini, bahkan jika hanya ada Sun Zong dan Pu Ping yang berdua, meskipun mereka berdua adalah Dewa Iblis level 9, mereka kemungkinan akan segera ditenggelamkan oleh boneka-boneka ini dan hancur menjadi serpihan dalam sekejap. Kekuatan hampir setara dengan Raja Dewa level 9. Luo Xiu hanya perlu melihat sebentar untuk memperkirakan kekuatan Meng Qianxiang. Bahkan melawan lebih dari 10 boneka Dewa Iblis level 9, Meng Qianxiang belum menggunakan seluruh kekuatannya. Jian Chen, bisakah kamu mengalahkannya? Luo Xiu berkomunikasi dengan Dugu Jian Chen di dalam roda reinkarnasi. Bisa mengalahkannya, tapi tidak bisa membunuhnya, jawab Dugu Jian Chen dengan suara rendah. Dia tidak mengalami reinkarnasi, jadi pemulihan kekuatannya lebih cepat, dan kini dia telah mencapai tingkat Raja Dewa level 9. Meng Qianxiang bisa setara dengan Raja Dewa level 9 biasa, tetapi jelas bukan lawan Dugu Jian Chen, karena Dugu Jian Chen adalah salah satu Raja Dewa level 9 terkuat. Luo Xiu sudah menduga hal ini. Jika dia tidak bisa mengalahkan Meng Qianxiang dalam satu serangan, dia tidak ingin berkonfrontasi langsung sekarang. Gua Dewa Petir King Xuan ini luar biasa. Boneka Dewa Iblis level 9 sebanyak ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang Raja Dewa level 9. Bisa jadi, orang yang meninggalkan gua ini adalah seorang Dewa Kaisar level 9. Luo Xiu mengerutkan alisnya dan akhirnya memutuskan untuk tidak langsung bertemu Meng Qianxiang. Prioritasnya sekarang adalah menemukan serpihan kelima dari batu King Tian di dalam gua ini. Gua Dewa Petir King Xuan sangat besar, dan ada banyak formasi dan pembatas di sana. Mencari serpihan batu King Tian di dalam gua ini akan sangat sulit, dan lebih sulit lagi untuk mengambilnya tanpa menarik perhatian Meng Qianxiang dan yang lainnya. Namun, dengan 4 serpihan batu King Tian yang ada di tangannya, Luo Xiu bisa dengan akurat mengunci lokasi serpihan yang satu ini. Dengan demikian, dia segera mengunci sebuah arah dan tanpa menoleh lagi pada pertempuran antara Meng Qianxiang dan boneka-bonekanya, dia dengan diam-diam melangkah menjauh dan menuju ke dalam kedalaman gua. Untuk menyembunyikan keberadaannya, dia tidak bisa bergerak terlalu cepat, namun juga tidak terlalu lambat. Tidak lama kemudian, dia sampai di bagian terdalam gua tersebut. Di sana, Luo Xiu melihat sebuah peti kristal besar yang tergeletak di atas altar batu. Peti kristal itu sangat besar, panjangnya sekitar 10 meter dan tingginya sekitar 4 meter. Luo Xiu menatap dengan seksama, dan yang dia lihat di dalam peti kristal itu bukanlah seseorang yang terbaring, melainkan seorang gadis kecil yang sedang duduk bersila. Ya, memang seorang gadis kecil, dengan wajah bulat dan imut, tampaknya berusia sekitar 5 atau 6 tahun. Namun yang mengejutkan Luo Xiu adalah, dia merasakan aura yang sangat menakutkan dalam tubuh gadis kecil ini. Bagaimana mungkin? Dugu Jian Chen di dalam roda reinkarnasi juga merasakannya, dan tanpa sengaja berteriak, ekspresi tenangnya hilang begitu saja. Apakah ini seorang ahli legendaris yang mengembalikan dirinya ke usia muda? Dugu Jian Chen berkata dengan keraguan. Gadis kecil yang ada di dalam peti kristal ini tidak memancarkan aura waktu, tampaknya dia memang berusia hanya 5 atau 6 tahun, tetapi bagaimana mungkin seorang gadis sekecil itu memiliki aura kekuatan yang begitu mengerikan? Hal yang bisa memberi sedikit ketenangan adalah bahwa tubuh gadis kecil ini tidak memancarkan sedikit pun kehidupan, jika tidak, seorang gadis berusia 5 atau 6 tahun dengan kekuatan sebanding dengan Raja Dewa level 9, itu akan sangat menakutkan. Tiba-tiba, pandangan Luo Xiu tertuju pada kedua tangan gadis kecil itu,
kedua tangannya membentuk segel di daerah perutnya, di antara kedua tangannya, sebuah serpihan giok hijau memancarkan cahaya redup. Maafkan aku, Luo Xiu tidak ragu, dia sudah memeriksa sekitar peti kristal dan tidak menemukan formasi atau pembatas apapun. Dalam sekejap, dia melangkah maju, dan dengan cepat membuka penutup peti kristal. Gadis kecil itu tidak bergerak, dan Luo Xiu segera mengulurkan tangannya untuk meraih serpihan batu King Tian. Didapat, serpihan itu dengan mudah diambil, Luo Xiu segera menyimpannya, wajahnya penuh kegembiraan. Ketika 5 serpihan tersebut disatukan, mereka mulai bergabung, dengan retakan yang perlahan pulih berkat aliran kekuatan King Tian. Dalam waktu singkat, batu King Tian yang utuh akan kembali terwujud. Tiba-tiba ekspresi Luo Xiu berubah, matanya menunjukkan kebingungan. Jian Chen, apakah kamu mendengar suara detak jantung? Tanya Luo Xiu. Tai Sangking, kamu, brengsek, aku sudah bilang jangan membuka peti kristalnya. Lihat ke sana. Dugu Jian Chen berteriak marah, dan dengan kekuatan spiritualnya, dia menunjuk ke arah tertentu. Luo Xiu memindai dengan kekuatan spiritualnya, dan di sudut besar ruangan, dia melihat sebuah jasad. Dari kilau tulangnya, setidaknya itu adalah seorang Raja Dewa level 9. Selain itu, jasad tersebut memancarkan aura aturan petir, dan tidak perlu dipikirkan lagi, itu pasti adalah pemilik dari gua Dewa Petir King Xuan ini. Tulang tubuh pemilik gua dibuang di sudut ruangan, lalu bagaimana dengan gadis kecil di dalam peti kristal ini? Keparat, cepat pergi. Bahkan Luo Xiu tak bisa menahan ekspresi terkejutnya. Tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, gadis kecil di dalam peti kristal ini telah menyusup, merebut peti kristal milik pemilik asli gua ini, dan suara detak jantung yang tadi terdengar berasal dari tubuhnya, dengan kekuatan kehidupan yang mengalir sangat kuat di dalam tubuhnya. Tanpa ragu, Luo Xiu segera melangkah mundur dan berlari keluar dari ruang gua dengan kecepatan tinggi. Siapa yang berani mencuri barang milikku? Suara kecil seperti anak-anak terdengar di ruang gua yang luas. Gadis kecil dalam peti kristal membuka matanya, dan dari mata yang cerah itu, terpancar aura dingin yang mengerikan. Tubuhnya perlahan terangkat, keluar dari peti kristal, dan dengan gerakan kecil tangan mungilnya di udara, waktu seakan diputar balik, memperlihatkan kejadian-kejadian yang terjadi saat dia terlelap. Dalam perjalanan waktu yang berbalik, dia melihat seseorang datang ke sini, membuka peti kristal, dan mengambil serpihan giok ilahinya. Matanya terkunci pada sosok Luo Xiu dalam aliran waktu, dan senyum kecil muncul di wajahnya yang masih muda, hehehe. Menarik, orang ini memiliki 4 serpihan giok ilahi lainnya. Boom, meskipun tubuh kecil dan lemah, gadis itu melepaskan kekuatan spiritual yang sangat besar. Dengan segera, kekuatan spiritualnya menyapu ke arah 3 orang Meng Qianxiang yang sedang bertarung melawan boneka. Weng, dengan getaran ruang, tubuh gadis kecil itu menghilang seketika, dan dia muncul tepat di depan Meng Qianxiang, mengangkat tangannya, dan menyerangnya. Siapa ini? Meng Qianxiang berteriak dengan keras, sebuah segel reinkarnasi muncul di tangannya. Boom, suara ledakan keras terdengar, segel reinkarnasi hancur, tubuh Meng Qianxiang terdorong mundur beberapa puluh meter, wajahnya berubah kaget. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika dia melihat bahwa lawannya ternyata seorang gadis kecil yang tampaknya berusia 5 atau 6 tahun, bahkan sebagai penerus dari penguasa reinkarnasi generasi ke-9, dia masih terkejut. Aura reinkarnasi, kamu adalah penerus dari jalan reinkarnasi. Suara gadis kecil itu terdengar dengan nada yang masih sangat muda. Begitu dia disebutkan, Meng Qianxiang langsung terkejut, kemudian tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan lari, bahkan tidak peduli apakah Sun Zong dan Puping hidup atau mati. Hehehe, jadi kamu takut begitu saja? Gadis kecil itu tidak mengejar, tawa kecilnya terdengar bergema di seluruh gua. Meng Qianxiang, dengan latar belakang dan kekuatannya, tidak mungkin kalah dari gadis kecil ini jika dia adalah Raja Dewa level 9. Namun, dia tanpa ragu berlari pergi, yang menunjukkan bahwa gadis kecil ini cukup berbahaya untuk mengancam keselamatan hidupnya. Kecepatan Meng Qianxiang sangat tinggi, tetapi saat dia baru saja keluar dari gua Dewa Petir King Xuan, dia merasakan bahwa gadis kecil itu tidak mengejarnya. Ia merasa sedikit lega, namun tiba-tiba rasa bahaya yang sangat besar melingkupi seluruh tubuhnya. Tai Sangking, ternyata kamu. Meng Qianxiang mengangkat pandangannya, dan dalam sekejap dia melihat Luo Xiu, tetapi dia tidak memanggil nama Luo Xiu, melainkan menyebutkan Tai Sangking. Luo Xiu tidak berkata apa-apa. Pedang pembajak langit muncul di tangannya, dan dengan gerakan cepat, dia meluncurkan serangan dewa terbang yang mengarah langsung pada Meng Qianxiang. Serangan ini, bahkan ketika dia hidup sebelumnya, sangat mengesankan. Teknik dewa terbang yang diciptakan oleh Qi Wushuang bahkan melampaui banyak teknik rahasia tingkat tertinggi. Semakin kuat kekuatan seseorang, semakin besar kekuatan yang bisa dikeluarkan. Saat ini, dengan kekuatan yang setara dengan Dewa Iblis level 9, Luo Xiu bisa meluncurkan dewa terbang dengan kekuatan yang bahkan bisa mengancam Raja Dewa level 9. Namun, Meng Qianxiang hanya tersenyum sinis, Tai Sangking, kamu memang tidak tahu diri. Aku belum mencarimu,
tetapi kamu sudah berani mencari aku. Kamu pikir mungkin kamu bisa membunuhku dengan pedang jiwa milik adikku? Pedang pembajak langit adalah senjata jiwa milik adik Meng Qianxiang, Meng Xia. Reinkarnasi untuk mencari mimpi. Meng Qianxiang mengangkat kedua tangannya, dan menggunakan teknik reinkarnasi untuk mengaktifkan teknik pencarian mimpi. Seketika, dia menarik resonansi dari pedang pembajak langit, bahkan senjata ini tampaknya ingin terbang keluar dari tangan Luo Xiu. Weng, sebuah sosok bayangan reinkarnasi muncul, dan serangan pedang pembajak langit dihentikan di sana, tidak bisa melanjutkan ke depan. Kamu kira aku bodoh dan mengira ini bisa membunuhku? Wajah Luo Xiu menampilkan senyum dingin. Tiba-tiba, bagian tengah dahinya terbuka, dan roda reinkarnasi terbang keluar, menghantam Meng Qianxiang dengan kekuatan besar. Hahaha, Meng Qianxiang tertawa terbahak-bahak, roda reinkarnasi. Apakah kamu berpikir bisa menekan aku dengan itu? Kamu lupa, aku adalah penerus dari penguasa reinkarnasi generasi ke-9. Bersambung.